Ah, penyimpanan tidak penuh anjir, video. So welcome to the second batch of videos. So in the first video, which is yesterday videos, we talk about simple present tense, and in this video, we continue the topics, and we talk about simple present tense too. Also, we talk about simple present tense, and then the video kemarin, there's many mistakes, and it's okay because it's a part of learning English, and yeah, we start. So I also baru tahu juga ternyata dari semua tenses, the most difficult tenses adalah simple present tense. My teacher say that simple present tense is a dasar. I don't know, say dasar. It's a dasar for you to understand other tenses. So basically, in English, there is 16 tenses, and you can learn, or kamu bisa menyederhanakan itu dengan belajar 4 tenses, like simple present, past, continuous, sama perfect. Semoga tidak salah di situ. Jadi kita belajar salah satu dari simple present tense dulu. Simple present tense is the tenses to explain our, maybe there is 3 or 4 function or simple present tense. Like the first one is to explain our daily activity, our habitual activities. So if you want to tell your habitual activities, you can use the simple present tense. The keyword to use habitual activities, you can use always, often, seldom, satu yang itu yang merupakan habit untuk menjelaskan suatu kegiatan yang kamu, habit, kebiasaan, dari bahasa Latin itu. Habit membentuk identitas, anjir. Habit itu membentuk identitas dari bahasa Latin edensia baca edensia, itu artinya kebiasaan. So if you want to tell it to others, you edensia, kamu bisa menggunakan simple present tense. So the second function is to tell or to explain about fact, like matahari terbit dari timur, turun di barat, api itu panas, the fire is cold, the fire is hot, es itu dingin, the ice is cold. And the third function or simple present tense to talk about or to tell, the imperative sentence, kalimat perintah, like close the window or open the door, or we can say be careful, itu termasuk dalam simple present tense. And the fourth function is, lupa. Next, untuk formula dari simple present tense kita bisa gunakan subjek. Nah, subjek ini nanti kita bagi 2 lagi, ditambah verb 1 and object, bla ke belakang. Intinya subject, verb 1 and object. Mudah sebenarnya. Dan untuk subjek itu terdiri dari you, they, we, yang mana ini jamak, termasuk dalam kategori plural. Dan untuk he, she, he, it, itu termasuk dalam subjek singular, sehingga if you use she, he, or it yang sudah masuk dalam orang tunggal ketiga, orang tunggal pertama kan I, orang tunggal kedua itu you. But in English, you itu bisa bermakna 2, you untuk satu orang atau you untuk semua orang, sehingga kadang-kadang native speaker they use you guys, like I will talk you to you guys,
itu biasanya mereka gunakan you untuk lebih menekankan kalau you itu adalah untuk semua mereka di sini. Dan apa lagi ya? 9 menit berapa nih? 95 tuh. Baru remember. Ya, itu saja. Sehingga untuk subjek sihi itu termasuk dalam singular. Sehingga kita perlu penambahan sama es. Like she dances. Itu kita tambah dengan s. She dances. But if I dance, kalau saya dance ya I dance. Kita tidak perlu add the s atau es. Untuk penggunaan penambahan itu kapan digunakan? Itu biasanya untuk kata-kata yang berakhiran like ss. You can go and find sendiri dia punya example. CH, SH, O sama X, like boxes, go gas, like my father itu kan sudah jadi orang ya, jadi termasuk dalam singular. My father goes to school. I go to school. They go to school. She goes to school. He goes to school. Kita sudah tambah E sama S. She dances. He dances. Nah intinya di simple present tense ini menurut saya belajar kita bisa membedakan antara mana yang kata termasuk subjek yang termasuk singular dan plural. Plural itu artinya jamak, singular artinya tunggal. Now ini yang perlu diingat di dalam bahasa Inggris kata-kata seperti everybody, everyone, and others every, like every itu include di dalam singular. Dan saya tidak tahu kenapa. Jadi kalau misalnya you want to say semua orang butuh uang, you say everybody needs, karena itu termasuk singular jadi perlu penambahan s. Everybody needs money. No, everybody need money. But if you say need money, I need money. You need money. But to singular, she needs money. You got it. I think orang bisa mengerti dengan hanya 7 menit ini sih. Saya mengerti intinya itu. Dan karena itu termasuk singular dan plural dan buat contohnya tidak susah sih. Oke. Bagaimana kalau misalnya saudara saya membawa uang, my brother, kita perlu tambah s atau tidak? Ya perlu tambah lah, kan my brother brings money, karena itu tunggal my brother. But my brothers and my sisters itu sudah jadi jamak plural, so we can use and we can add the s or as. My brothers brings and my brothers bring, kita tidak perlu tambah kan, itu tunggal anjir, nanti kita balik begini. Dan in the second video, so it's done then. In this second video, which is this video, we talk about the others. Ini SMR ini termasuk dalam apa? Is, am, is, are, do sama does. Nah untuk subjek kayak I itu sudah pasti kita menggunakan am. Pasangan am-nya cuma I. Am I student? I am not student. Nah ini juga nanti kita bahas lagi. Dan untuk pembeda ketika mana kita menggunakan do dan mana kita menggunakan is atau are, itu adalah pada katanya. Kalau misalnya dia adalah kata sifat kayak house, bukan kata kerja, minum, itu penggunaan do sama are, is itu beda. Kalau misalnya begini, apakah kamu haus? Haus itu kan sifat, jadi kita tidak bisa menggunakan do atau does. Kita menggunakan is atau are. Is he thirsty? Atau are you thirsty? Sehingga untuk kalimat negatifnya kita tinggal tambah not. I'm not. Tapi kalau untuk misalnya minum, itu kata kerja, jadi kita bisa menggunakan misalnya are you drink? Nah, drink kan kata kerja ya. Do you drink? Yes, no I don't. Yes, begitulah. Kalau tidak salah ya. Semoga tidak salah nih. Goblok. Terus kalau misalnya kita menggunakan kata intinya do sama does itu kita pakai untuk kata sifat.
saya belum jelaskan tentang has sama were. Is has no were. Maaf, the next video. Dan itu dia sih sebenarnya, tidak susah sih sebenarnya simple present tense. Susah deh, gampang-gampang, susah gampang. Simple present tense, is it simple? Is it talk about present? Is it part of tenses? But it's not simple to talk about present with good intenses. Simple present tense, intinya itu sih kalau mau bicara simple present tense. Penting untuk bisa membedakan mana kata singular dan plural, subjek plural dan singular. So you can add like has and were. Were itu untuk singular, untuk plural. Has itu untuk singular, singular like he, she, it. Plural itu untuk you, they, they are. Kalau kita sm is itu untuk s is, mr, do, does itu untuk bisa bedakan mana yang adjektif, mana yang termasuk verbal, atau menjelaskan suatu keberadaan, kondisi atau sifat, atau apa lagi ya, keberadaan ya, kayak tinggal di mana, sedang ada di mana. Itu kita menggunakan, ya tidak mungkin menggunakan do sama das dong, kan do das itu untuk kata kerja pembantu. Intinya itu, do sama das itu kan artinya lakukan itu kan pasti suatu aksi kan pasti kata kerja, sedangkan is, am sama are itu kata untuk kita gunakan untuk kata sifat, sesuatu yang tidak kerja, jadi nominal atau adjektif, nominal sentence masuk adjektif. Dan apa lagi ya, perlu untuk pintar-pintar menggunakan SS ini, matches, sentences, boxes, goes, itu juga penting. Apalagi ya, simple present tense, are you sleepy? Do you sleep? She does like you, bro. She does like you, bro. No, she doesn't like. She likes, she loves, she makes. Apa lagi ya? Kenapa bahasa Inggris itu menyulitkan? I dance, you dance, but she dances. Like, how many times he dances? Mau habis video di 15 menit. Simple present tense, apa lagi? Formula, contoh. I think if you want to fluently in English, Marlon, kamu harus menempel kata-kata verb 1, verb 2, sama verb 3. Karena untuk past tense itu kan sudah gunakan verb 2. Kalau itu sudah menggunakan was, like you said, I was wondering, satu yang sudah terjadi di masa lampau. Itu dia sih. Ini video yang kemarin 700 MB diupload. And that's it. I hope my English get better day by day. And the second video, this fucking stupidity. Jadi kalau udah bahasa Inggris bisa maki-maki. And today's quote, if you want to something you never have, you have to do something you never did. From this book. That's it. Sampai jumpa di video 3.